Dan minyaknya nanti bukan hanya minyak mentah, tapi ternyata minyak olahan juga itu bisa. Dan memang Arab Saudi sendiri ingin mencanangkan diversifikasi energi ya, Ya, melepaskan ketergantungan dari minyak dunia. ya, karena memang juga tidak ada pilihan ya. Minyak juga akan habis, gimana pun melimpahnya, tapi lama-kelamaan akan habis dan memang harus dipersiapkan. Dan disinilah saya kira pentingnya kontribusi ilmuwan ya untuk mencoba menemukan energi terbarukan untuk bisa menggantikan minyak ini. Dan kita berharap dengan hubungan kerjasama pendidikan dalam hal riset Menristek Dikti ya, Indonesia bekerjasama dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi ya bisa melahirkan temuan-temuan itu dan diimplementasikan. Ini sampai tahun 2030, ini kan 13 tahun lagi ya. Saya kira cukup waktu untuk merancang itu, mewujudkan visi itu, karena kalau sudah ada visi tentu Arab Saudi juga akan berusaha untuk mencapai visi itu. Jadi apa yang diragukan tadi saya kira memang sedikit Terbantahkan gitu ya. ya, karena ya mereka sendiri yang mempunyai keinginan ya untuk mencapai Dan sudah mulai visi. direalisasikan. Benar. Dan di tahun 2030 Arab Saudi mengharapkan atau menginginkan adanya diversifikasi energi, Ya. melepaskan ketergantungan dari minyak. Ya. Dan salah satu negara yang bisa membantu adalah Indonesia. Ya, karena di sini sumber energi terbarukan tadi itu kan banyak bioetanol dengan segala yang green ini, yang hijau-hijau ini kan, banyak kelapa sawit, kemudian juga aren ya. Mengapa Indonesia begitu penting untuk mencapai target dari diversifikasi energi dari Arab Saudi di tahun 2030 Karena ini? ini pertanian, perkebunan, hutan kita yang sangat luas ini, dan itu memang menjadi sumber energi terbarukan tadi itu. Ya, kalau di negeri-negeri yang gersang, ya tidak ada yang hijau-hijau itu ya susah melahirkan energi terbarukan ya. Berinvestasi ke sejumlah negara, terutama di Asia ya. Iya, di Asia yang memang ya Indonesia cuaca, lingkungan, kehidupan pertanian dan disambut dengan hujan, kan itu sudah meyakinkan bahwa memang ini negeri curah hujan yang merupakan sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menghidupkan bumi ya. Dengan hidupnya bumi ini ya juga akan melahirkan tentu energi-energi yang belum pernah bahwanya ditemukan sebelumnya atau sekarang sudah mulai dilakukan persiapan-persiapan karena sudah diketahui kehandalannya untuk bisa menggantikan energi minyak sekarang ini. Dan Pak Faisal, selama 1 bulan ini Raja Salman beserta rombongannya melakukan rangkaian tur ke beberapa negara, terutama di Asia. Kemarin di Malaysia, terus ke Indonesia, nanti ada ke Jepang, ke Cina, dan juga ada beberapa negara lainnya selama 1 bulan. Ini mengapa hal ini dilakukan? Apakah ini memang untuk menuju diversifikasi energi tahun 2030 atau melihat ada agenda lain? Ya, itu tadi satu ya, memang untuk diversifikasi itu, tapi juga yang hubungan diplomatik ya, selatan-selatan ini harus memang dibina antara Arab yang juga bagian dari Asia dengan Asia Timur, Asia Tenggara. Ini harus kuat memang hubungan ini. Lagi-lagi ketika Amerika sudah mulai tadi melihat ke dalam, yang sebetulnya orang Amerika yang banyak orang menilai mereka un-Americanized ini sekarang ini, tidak teramerikakan lagi dengan model yang melihat ke dalam, tidak lagi melihat bagaimana perlakuan-perlakuan Amerika melihat negara-negara yang ada di belahan memang dunia Arab lain. Saudi ini membutuhkan dukungan begitu dari negara-negara di Asia, terutama negara-negara berpenduduk Muslim Ya, besar. tentu saja, karena tetap saja sebagai kiblat ya Muslim sedunia ya, tidak bisa dinafikan ya peran Arab Saudi dalam hal ini, Mekah, Madinah ya. Jadi bukan hanya kelompok Syiah atau kelompok Sunni atau kelompok-kelompok Islam manapun, itu kan pasti ini kan kelebihan Islam, semua rukun Islam ini tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan sebetulnya. Makanya konteks inilah persatuan ini harus dibina sama-sama, pokoknya beriman kepada Tuhan, kepada Allah, kepada malaikat, nabi-nabi, rasul, kitab, hari kemudian, dan juga soal salat ya, pastikan semua
sholat dan menghadapnya ke kiblat. Ya, saya kira itu yang membuat mereka bisa bersatu. Kelompok-kelompok yang berbeda ini, kita berharap dengan kehadiran Raja Salman ini ya juga bisa mempersatukan ya di bawah persaudaraan Islam dunia dan dinakodai oleh Raja Salman ini. Pak Faisal, saat kemarin Raja Salman melakukan kunjungan juga ke Malaysia, ini hanya ada 4 MOU yang ditandatangani antara Kerajaan Arab Saudi dan juga kerajaan di Malaysia. Namun di Indonesia ini ada 11 MOU. Ya, itu. Ada begitu banyak kerjasama yang akan dijalin oleh pemerintah Indonesia maupun juga Kerajaan Arab Saudi. Ini mengapa Anda melihat ini begitu banyak, begitu besar keinginan kerjasama? Ya, tentu karena wilayah, saya kira wilayah Indonesia juga yang sangat luas. Ya. Malaysia itu kan penduduknya hanya 29, 30 juta. Jakarta saja kalau siang hari itu bisa mencapai segitu. Jadi se-Jakarta itu seluruh Malaysia penduduknya. Kemudian wilayah geografisnya mereka kan hanya Semenanjung Melayu, kemudian juga bagian utara Kalimantan itu wilayahnya. Kalau kita ini kan berapa? 16.000, 17.000 pulau dan masih banyak yang belum terjamah. Dan saya kira inilah menjadi wilayah yang sangat penting untuk dikembangkan, dan peran Raja Saudi Arabia yang kaya raya ini yang barangkali tidak tahu mau dikemanakan juga uangnya. Sehingga ada wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan dan juga memberikan manfaat untuk kedua negara. Ya, Anda melihat kerjasama ini akan menguntungkan kedua negara atau lebih menguntungkan Arab Saudi sebenarnya? Ya, seharusnya kedua-duanya, makanya tadi MOU ini jangan sampai menjadi sleeping MOU, harus dihidupkan, dan para menteri ini dan para dirjen-dirjen dan direktur-direkturnya harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Ya. Paling tidak kan kalau soal minyak tadi, ya tentu minyak ini diproses kemudian diekspor dan dipasarkan kemana, dan itu sudah satu hal yang jelas. Kemudian tadi energi terbarukan kalau memang bisa dioptimalkan, ya kita ini kan berharap ada 1 juta hektar tanah yang bisa diolah khusus umpamanya untuk aren ya. Dan aren ya dalam waktu 4-5 tahun itu sudah bisa menghasilkan bioetanol yang luar biasa sekali sebetulnya. Dan ini jauh lebih panas daripada minyak yang dari fosil ini.